Jemaat kembali duduk. Selamat hari Minggu madhita saluhukna. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal.
Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi di hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah
hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami lakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Yeremia 3 ayat 14 sampai 18. Kita membacanya secara bergantian. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikian firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang yang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan, itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang yang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kor pujian punguan ina Kamis HKBP Perdomuan. Nang malu sama kala robe nang hari sumi lau makaru konsoluki molo Tuhan parhat asau mandok kata naik konsel sai saudoi
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 sekaligus persembahan pilihan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan dalam kebaktian minggu kita hari ini tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyari tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan semua sahabat Nusantara TV, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, terlebih pada minggu kita hari ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah minggu ini. Oleh karena itu, terimalah salam kami untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang paling besar bagi orang tua ketika melihat perubahan yang lebih baik lagi terjadi dalam diri anak-anak mereka. Dan hal yang luar biasa bagi orang tua ketika melihat anaknya yang melakukan kesalahan kembali kepada orang tuanya dan menyadari segala perbuatan yang dia lakukan. Inilah salah satu berkat yang luar biasa bagi orang tua. Ketika anaknya terjatuh, dia datang ke pelukan orang tuanya untuk memberitahukan apa yang dia alami. Demikianlah
yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sanksi diberikan terhadap seorang anak yang melakukan kesalahan, itu tentu menjadi sebuah peringatan bagi si anak untuk menjauhi kesalahan yang telah dia perbuat. Sekeras apapun anak itu melawan orang tuanya, pasti ada kata dari orang tua, sabar. Dia kan anakku. Itu yang selalu muncul dalam benak orang tua. Maka bersukacitalah kita yang pernah menjadi seorang anak yang mempunyai orang tua yang hebat dan mampu menjadikan kita seperti sekarang ini. Demikianlah gambaran yang bisa kita perhatikan dari firman Tuhan di minggu kita hari ini. Betapa berbahagianya si ayah yang sudah lama menantikan kepulangan anaknya. Itu sebabnya lirik lagu pop rohani Di Doa Ibuku Namaku Disebut menjadi sebuah peringatan bahwasannya di setiap kata-kata orang tua kita, bagaimanapun tingkah laku anak-anaknya, tetap nama anak-anaknya itu selalu disebut di dalam setiap doanya. Maka yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah orang tua selalu berupaya menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Itulah mengapa si ayah bergegas mempersiapkan segala kebutuhan pesta untuk menyambut anak bungsunya itu. Dulu kesalahan terbesar dari si anak bungsu adalah dia pergi meninggalkan ayahnya dan meminta haknya. Kemudian dia berfoya-foya ke negeri seberang. Harta yang dibawa oleh si anak bungsu menurut si ayah itu bukan apa-apa. Karena harta yang paling berharga bagi orang tua adalah anak-anaknya. Orang Batak juga selalu berpesan dalam setiap nasihatnya disebut anak kokido hamoraun diau. Kekayaan yang paling besar dari orang tua adalah anak-anaknya. Kehilangan harta bagi orang tua itu hal biasa. Tetapi kehilangan anak yang tidak mau pulang ke rumah, itu yang membuat orang tua merasa tersakiti. Bagi setiap anak yang pernah melakukan kesalahan kepada orang tuanya, ingatlah firman Tuhan ini. Jangan pergi. Jangan tinggalkan rumah dan jangan jauhi orang tuamu. Karena mereka selalu merindukan kehadiran dan kepulangan anak-anaknya. Gambaran kasih sayang orang tua kepada anaknya, itulah yang bisa kita lihat juga dalam diri Allah yang selalu menantikan kepulangan anak-anaknya yang tersesat. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 33 ayat 11, boleh nanti kita buka dalam Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudara-saudari, bukankah ini menjadi hadiah yang luar biasa bagi kita? Walaupun kita melakukan dosa, walaupun kita sering mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunggu kepulangan setiap umat yang melakukan kesalahan. Demikian juga dengan orang tua. Ketika anaknya melakukan kesalahan,
Walaupun orang tua menghukum atau memberikan sanksi, tetapi pada akhirnya pengajaran dan motivasi yang diberikan supaya anak tersebut berubah di hari yang akan datang. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tersesat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia juga terkadang tidak pernah merasa puas. Di dalam cerita firman Tuhan ini, itulah gambaran dari si anak sulung. Merasa paling baik, merasa paling benar, dan tentunya apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada adiknya, si anak bungsu tersebut, dia tidak berterima. Andaikan hal itu terjadi kepada kita, mungkin saja hal yang sama yang dilakukan oleh si anak sulung tersebut pasti kita lakukan. Ternyata melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu kita hari ini, menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga di dalam setiap perjalanan hidup orang-orang yang percaya. Kehadiran Tuhan ke dunia ini bukan hanya kepada orang baik saja, tetapi secara khusus Dia datang kepada orang-orang berdosa, termasuk kepada kita semua. Oleh karena itu, terpujilah nama Tuhan yang selalu mengasihi kita orang berdosa ini. Karena sebaik-baiknya manusia di dunia ini, dia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tetapi Tuhan tetap menunggu kepulangan kita, supaya kita beroleh kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kepada semua sahabat Nusantara TV, marilah kita selalu melakukan yang terbaik. Dan ketika engkau juga pernah melakukan kesalahan, namanya juga manusia, Tuhan tidak pernah membiarkan hal itu terjadi. Karena apa? Tuhan tetap menunggu kepulangan orang-orang yang melakukan kesalahan itu supaya kembali kepada jalan Tuhan. Semoga lewat kebaktian minggu kita hari ini, iman kita semakin dikuatkan. Karena melalui kesalahan yang kita perbuat, kita diajarkan untuk hidup lebih baik lagi ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan itu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami. Ajari kami Tuhan, ketika kami terjatuh di dalam dosa, untuk kembali ke jalan-Mu lewat setiap perbuatan-perbuatan baik yang akan kami kerjakan nantinya ke depan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawa pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani semua perjalanan hidup kami, mulai dari usia anak-anak sampai kepada dewasa. Berkati kami Tuhan, agar setiap perjalanan hidup kami, ketika kami menghadapi yang namanya rintangan dan sukacita, itu semua berganti Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawa setiap pelayan yang ada di gereja-Mu. Kiranya semua bersatu padu, menjalankan tugasnya masing-masing. Dan terlebih,
itu semua adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi pelindung di setiap hidup kami Tuhan. Kiranya hanya Engkaulah yang menjadi tempat untuk kami bertanya. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 sampai selanjutnya sekaligus persembahan pilihan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku jiwaku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. HKBP Pertemuan berada di Lubat Jaltong, Desa Sibide, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mulai berdirinya gereja HKBP Pertemuan tahun 1930. Jadi pertama berdirinya HKBP Pertemuan di lokasi perpatihan namanya HCB Huria Seding Batak. Lalu berdirinya pindah ke Lubat Jaltong dan beribadah di rumah Batak atau Jabu. Sesudah itu bersatulah jemaat mendirikan gereja 4x6 dengan atap hijau dan kemudian direnovasi tahun 1968 menjadi atap seng dengan berukuran 6x8 meter. Dan tahun 2011 diganti lagi gereja itu setengah permanen. Dan itulah sampai sekarang. Jumlah jemaat 20 kakak. Kami beribadah biasanya jam 11. Keluar jam 12. Pemirsa Nusantara TV harus dilihat masih banyak lagi bangunan belum selesai Huria Pertemuan ini. Kami memohon kepada anak rantau kami harus diperhatikan permintaan kami ini, membangun Huria kami ini biar bisa selesai. HKBP Pertemuan menyampaikan selamat hari Minggu. Shalom. Horas.